Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau satukan hati kita malam hari ini. Kita datang dalam hadirat-Nya. Kita bersama-sama memuliakan Allah kita dan kita mau menikmati lawatan Tuhan. Kita pujikan satu hal telah ku minta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menikmati baiknya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Puji nama Tuhan, kita memiliki Allah yang maha hadir dalam hidup kita dan Dia selalu menyertai kita dan memampukan kita dalam hari kesehari dalam kita menjalani hidup ini. Kita mau menyanyi satu pujian, Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau hati kita angkat tangan kita di hadapannya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada diaken yang bertugas. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di pada online ini Tuhan. Tuhan berkati jalannya ibadah malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam pelaksanaan Tuhan. Dan khususnya berkat firman yang akan kami terima, kami yakin firman-Mu dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita dan rasa syukur Bapak Ibu Saudara, amin. Puji nama Tuhan, kita akan memujikan pujian Mari Masuk Gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tusukkan kita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tusukkan kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
dan Dia selalu melingkupi kita dengan kasih setianya. Kita akan lanjutkan pujian kita, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji nama Tuhan, kita telah membawa pujian kita bagi Tuhan. Saatnya kita akan buka hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita mau sambut firman-Nya dan kita pujikan sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam,
kasih Tuhan atas segala pimpinanmu dalam ibadah PA Google Meet malam hari ini. Engkau yang berkarya atas hidup kami semua ya Tuhan. Pujian yang kami sampaikan karena menyenangkan hati-Mu Tuhan, mendatangkan berkat bagi kami. Hamba-Mu, Bapak Hambala, sebentar yang dalam menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau ya Tuhan mengurapi. Terima kasih Tuhan, kami sambut dengan penuh syukur firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih doanya. Diaken Agung. Tuhan menolong kita semua hari ini dapat berjumpa di dalam ibadah PA. Baik, puji Tuhan. Keluargaku semua dimanapun Anda berada saat ini, saya sangat menyambutnya dengan hati yang penuh syukur. Karena bagi saya, dunia saya adalah kebahagiaannya ketika dapat beribadah kepada Tuhan. Ya, dalam posisi sebagai hamba Tuhan, ibadah itu satu, mengucap syukur kepada Dia buat segala yang baik yang sudah Tuhan lakukan buat kami, buat kita semua. Ibadah dalam makna yang kedua sebagai hamba Tuhan adalah dapat bersama berjumpa dengan saudara, menyampaikan firman. Puji Tuhan, senang sekali. Doa saya semua tetap hidup dalam kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kepada beberapa saudara saya dimanapun berada yang baru pertama kali hari ini gabung, join di dalam ibadah PA Google Meet, kami sangat menyambut dengan hati penuh syukur, ya. Puji Tuhan. Mungkin belum banyak kenal dengan saya dan kami bersama tim, ataupun sementara saya juga belum mengenali ya secara lebih baik lagi tentang setiap saudaraku. Tapi yang pasti kita semua adalah keluarganya Tuhan, warga negara kerajaan sorga. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, just info kalau hari Selasa kemarin kami telah mengadakan meeting secara khusus ya dengan para pelayan Tuhan. Dalam hal ini para yang ada di dalam tim ya pengembalaan, saya ajak untuk diskusi mengenai suatu pokok pengajaran yang penting. Ya, ini memang menjadi konsep saya. Ada hal-hal yang sekiranya nanti perlu saya akan florkan kepada semua anak Tuhan. Ada prinsip-prinsip ya yang penting itu sebelumnya kami matangkan dulu dengan diskusi ya. Puji Tuhan. Jadi ini sekedar info dan doakan karena kerinduan saya semua kita mau tumbuh di dalam kekristenan yang sehat. Dasar iman sejati tidak keluar dari konteks firman Allah. Supaya pengiringan kita kepada Tuhan benar-benar menjadi bagian penting untuk kita sama-sama dapat menikmati suatu fellowship yang begitu harmonis dengan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini apapun ya situasi kondisi yang harus dihadapi pasti ada kekuatan secara khusus. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara-saudara, nantinya saya akan mengajak kita semua juga belajar dari prinsip penting tentang bagaimana karya Allah, firman-Nya itu datang di dalam dunia itu. Tapi bukan pokok PA hari ini, ya.
Nanti saya akan sampaikan hal penting kenapa hidup orang Kristen itu, anak Tuhan atau siapapun kita, bahkan mungkin yang masih KTP-nya agama lain, ya enggak masalah. Tapi kalau hati dan hidup kita, saudara, rindu ya di posisi mengalami prinsip hidup yang benar, ya, yang tepat. Nah, di situ Tuhan Yesus mau membuat sesuatu yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita semua, ya. Dan ada keinginan Tuhan dan keinginan manusia. Itu tentu lebih sempurna dan penuh kepastian keinginan Tuhan. Maka dalam keinginan Tuhan dia mau membuat segala yang baik buat kita anak-anaknya. Nah, kita bagaimana? Dambaan kita. Apakah kita sepakat ya dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan? Nah, di situ manusia banyak meleset. Ya, kenapa? Ya, kita ngomong dasar utamanya meleset itu dosa. Dosa itu dari bahasa aslinya itu telah keluar, bergeser dari tujuan semula. Seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena bergeser, ya tidak menikmati semua yang baik. Kan begitu. Kalau mau menikmati sesuatu yang dari atas, ya kita yang nyocokkan gitu dengan dia, gitu ya. Itu yang akan saya sampaikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga prinsip hidupnya orang Kristen kita semua itu cocok seperti yang Tuhan maksudkan, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus, anak Tuhan, orang percaya atau siapapun, kalau pikirannya, tujuannya itu jelas positif, saya yakin dan percaya, saudara itu sepakat dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, pasti hidup orang Kristen atau anak Tuhan atau siapapun kita bahagia. Ya, kita kan mendambakan hidup tuh bahagia. Ya, konsepnya beda dengan kebanyakan orang berpikir kebahagiaan itu yang semu. Ya, di tempat jauh ya. Kalau punya ini, dapat itu, bahagia. Belum tentu juga kan gitu. Tapi kalau bahagia itu di sini gitu loh ya. Di sini. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini secara tepat. Puji Tuhan. Nah, saya hanya ingin menjawab dulu. Ada pertanyaan tadi salah satu peserta diskusi. Karena ditanyakan diskusi saya hari Selasa itu tentang teofani. Teofani itu adalah firman Allah menyatakan wujud. Ya. Wujudnya pada umumnya yang kita lihat di perjanjian lama itu seperti manusia. Ya. Nah, itu nanti di dalam perenungan ke depan ya, bukan hari ini. Ke depan justru pemikirannya dibalik. Maka manusia itu sebetulnya diciptakan itu seperti gambar itu tadi. Ya, gambarnya seperti manusia itu. Makanya di dalam kitab Kejadian itu kan ada. Dikatakan mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah. Apakah Allah itu bisa digambarkan? Tidak. Tetapi firman Allah itu yang Tuhan Allah menampakkan diri, ya, firman-Nya turun. Nah, itu juga yang dilihat oleh Adam Hawa di Taman Eden. Jadi sebetulnya sudah firman turun dalam wujud itu, ya, sudah dari mulanya di perjanjian lama gitu, ya. Dan pertanyaannya, apakah Melkisedek itu juga bagian dari teofani? Itu ya. PR nanti saudara baca di Kejadian 14, tapi bukan sekarang. Yang sekarang ini perlu dibaca adalah Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Nah, ini jawab pertanyaan dulu. Silakan dibaca. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, menurut arti namanya
Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ya. Ibrani Perjanjian Baru. Perjanjian Baru merilis peristiwa di dalam Perjanjian Lama yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 14 tadi. Ya. Tentang tampilnya sosok yang bernama Melkisedek sebagai imam besar yang dijelaskan di situ. Yang penting aja yang di situ ya dijelaskan. Yang harinya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Jadi tahu-tahu muncul begitu saja. Nah, kalau orang tanya, di dalam kebenaran firman itu ada istilah teopani. Teo itu Tuhan, pani itu menampakkan. Ya. Nah, yang turun ini siapa? Firman Allah. Tiap kali Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki firman, dan firmannya itu mempunyai daya cipta. Jadilah langit bumi, jadi. Ya, itu. Jadilah semua yang berkeriapan, jadi. Ya, itu. Itulah yang turun setiap waktu di Perjanjian Lama dalam wujud ya, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang kalau disuguh persembahan makanan kurban ya dimakan. Ya. Jadi ini yang perlu saudara ketahui. Di dalam Alkitab itu memberikan satu panorama, ya, dasar-dasar pemahaman yang luar biasa. Maka tidak ada habis-habisnya. Nah, kalau pendeta cuma khotbahnya tentang makmur hidup, ya, cuma sakit sembuh begitu, ya, memang itu perlu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ada yang lebih urgen, ya, yang dibutuhkan manusia. Itu nanti yang akan saya khotbahkan. Saya tetap punya keyakinan kok, kalau sakit penyakit kita itu bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menjamah kita. Yang percaya katakan amin. Untuk sembuh, kuat, dipulihkan Tuhan itu tidak ada yang sulit. Pokok sorga belum butuh kita. Kan gitu saudara ini kasih Yesus. Kalau sorga butuh manusia yang dikasihi, itu tidak pakai sakit, tidak pakai apa. Tuhan bawa gitu ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu bagian dari penyediaan Tuhan. Nah, kalau kemudian hidup ya makmur itu kan wah luber enggak karu-karuan, ya kan kebuang juga jadi sia-sia gitu loh ya. Nah, kalau makmur itu dalam arti di dalamnya yang makmur itu luar biasa, itu beda. Ya, orang itu akan lebih memuliakan Tuhan. Kemakmuran dari dalam. Karena ada orang yang diberi kelimpahan harta kekayaan, dia merasa melarat, tetap miskin, tetap kekurangan, tetap tidak bahagia. Nah coba, itu fakta kan? Ini bukan mitos saudaraku. Itu fakta. Nah itu sebabnya ada hal penting dalam kebenaran firman ini agar membawa kita memiliki pengenalan yang jelas. Ya, maka Yesus itu sudah hadir berkali-kali ya di dalam Perjanjian Lama gitu ya. Nah, salah satunya waktu menampakkan diri kepada umpamanya Gideon, juga kepada Yosua ya. Kemudian juga sekarang yang sedang saya ambil contoh menampakkan diri kepada Abraham. Itu waktu pulang perang kemudian disongsong oleh Imam Melkisedek, yang arti namanya adalah dikatakan di situ Raja Salam, Shalom itu damai sejahtera. Siapa kalau Raja damai sejahtera? Kalau bukan siapa? Tolong sebutkan saudaraku. Tuhan Yesus, gitu loh. Nah, yang dibawa di dalam Kejadian pasal 14 itu di hadapan Abraham itu juga membawa roti dan anggur. Nah, apa sebetulnya ini? Ini yang nanti juga dipakai lagi ya
waktu dia datang di perjanjian baru saat perjamuan terakhir, kepada murid-muridnya diberikan ya roti dan anggur. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Nah ini ya, dan inilah anggur ini darahku yang dicurahkan. Yesus mengatakan, jadi sebetulnya perjanjian lama dan teofani, perjanjian baru, waktu firman itu turun dalam wujud, menyatakan pribadi Allah yang tidak terlihat itu, saudara ini kasih Tuhan, firman itulah yang mengambil wujud. Coba nanti Pak Indra bacakan Yohanes pasal 1 itu ya, ayat 14. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat itu. Firman itu menjadi manusia, ya. Wujudnya siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara ingin tahu firman itu siapa, Pak? Nah, di ayat 1-nya itu kan jelas. Sering saya kutip itu supaya kita itu memiliki pengenalan. Semakin kenal, semakin sayang. Ya, bukan cuma semakin saudara sayang, saudara menikmati sayangnya Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita dari dunia sampai akhirat sorga. Gitu. Ayat 1 itu pada mulanya firman, firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu kan, puji Tuhan. Maka pada zaman akhir kan saya sudah uraikan itu kan, awalnya itu saat Natal, anggap aja begitu. Itu awalnya zaman akhir. Jadi Allah menyatakan kasih-Nya kepada seluruh dunia. Karena waktu sebelum masuk zaman akhir, itu kasih Allah-Nya tertuju kepada bangsa pilihan itu akibat keturunan dari Abraham saja. Allah janji sama Abraham, maka keturunannya mendapat kasih perhatian secara khusus. Tetapi waktu diperhatikan secara khusus, keturunan Abraham yaitu bangsa Israel, bangsa Yakub kan Israel kan? Ya. Justru Israel menolak dia. Nah gitu, coba Pak Indra bacakan Yohanes 1 ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, kepada umat kepunyaannya siapa? Nah ini nggak semua ngerti kan kalau nggak diurai begini. Itulah bangsa pilihan secara daging jasmani gitu. Jadi firman itu datang dalam wujud Yesus Kristus datang kepada umat miliknya karena janji ya sudah dijanjikan dari sebelumnya. Makanya ada orang tanya, kok Yesus datang ke satu bangsa yang negaranya juga waktu itu? Tidak jelas, saudaraku. Kok nggak datang di suatu negara yang bangsa jumlah rakyatnya itu sepertiga dari penduduk bumi umpamanya? Nanti dulu. Jadi dia datang dulu ke situ, tapi ditolak. Baru ayat 12. Silakan dibaca. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya, puji Tuhan. Begitu ditolak ini ya, jadi Tuhan tidak bisa digugat gitu loh. Mana janjimu oleh orang Israel? Katanya memperhatikan kami, nah, kan? Tapi Yesus sudah memperhatikan, ditolak, disalib, dibunuh. Nah, 24 April mendatang, peringatan, ya Jumat Agung. Nah, ini hal yang sangat penting, mendasar, saudara yang dikasih Yesus. Begitu ditolak, ya sudah, ini berkat tetap di dunia dialihkan kepada seberapa banyak tadi, ya kan? Yang mau menerima namanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Siapa? Ya saya dan saudara. Ini bangsa yang dulu tidak masuk hitungan gitu loh. Artinya lawatannya itu nunggu. Dia datang ditolak, baru dia beralih ke semua suku bangsa.
Nah, suku bangsa ini diharapkan semua mendengar Injil kerajaan. Mendengar kuat kuasa Yesus yang menebus. Perkara menerima atau tidak semua menerima itu urusan lain. Tetapi kalau berita itu sudah sampai ke ujung-ujung bumi, berarti itu tandanya sudah mau berakhir masa zaman akhir itu gitu. Sudah mau selesai, mau disudahi. Nah, saya berkeyakinan justru melalui pandemi ini tidak mustahil maka gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan betul-betul mengupgrade diri untuk dapat masuk ke dalam proses pelayanan yang memanfaatkan teknologi seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, maka hari-hari ini firman masuk ke semua pelosok penjuru bumi, dimanapun. Makanya saya berkeyakinan rasanya sudah dekat Tuhan menyudahi. Tapi kapan kita tidak tahu persis, itu rahasia Tuhan. Kita tidak boleh menafsir-nafsir, mengira-ngira. Itu haknya Tuhan, itu haknya Tuhan. Nah, nanti kalau sudah disudahi bangsa-bangsa, anugerah Tuhan cukup buat kita semua, sudah jumlahnya sudah genap, maka dialihkan kembali kepada bangsa Israel itu untuk kurun waktu sesaat. Demi janji Allah digenapi untuk mereka mendapat bagian keselamatan itu. Jadi sebelum akhir itu mereka masih belum, mereka ibadah secara agamawi. Kalau saudara berkunjung ke negerinya sana, mereka yang dinamakan ultra ortodok gitu, yang pakai baju hitam selalu, topinya topi kulit begitu, jambangnya dipanjangin, dia berdiri meratap-ratap di tembok ratapan itu bekas bongkarannya bait Allah gitu Mereka terus diantaranya menanti Mesias, menanti Kristus gitu. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Gitu loh. Sama artinya menanti sang penebus gitu. Padahal 2000 tahun lalu sudah datang. Teopani sudah menampakkan diri. Kan gitu. Ini supaya saudara lebih jelas. Nanti kalau sudah mau baca juga ini PR Ibrani pasal 1 nanti. Baca aja pasal 1 Ibrani. Nanti akan jelas. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah tahu itu, wah luar biasa. Kita semakin kenal, semakin paham pribadi itu. Siapa di Ibrani ditulis adalah firman itu turun menjadi wujud ini teofani permanen selama 33 tahun. Nah, lah Yesus itu gimana Pak? Manusia biasa. Keyakinan saya tidak. Spesial semua itu dari atas kan. Ayatnya juga banyak, saya ngambilnya seperti itu. Ayat-ayat itu. Nah, makan boleh, dia makan. Nggak makan, enggak apa-apa. Buktinya apa? Puasa berapa lama? 40 hari, 40 malam. Bukan cuma enggak makan, tapi minumnya jus. Hari ini jus apokat, besok jus lemon, besok jus semangka gitu. Seger Dikatakan Yesus enggak makan, enggak minum. Jadi saya melihatnya itu. Berapa lama? 40 hari, 40 malam. Nah kalau manusia biasa, game over saudaraku. Langsung bahasa halusnya motiar gitu loh kalau manusia. Ketemu engkong, langsung disono gitu. Tapi Yesus tidak demikian. Makanya, dia haus, dia lapar, dia manusia, dia ngantuk, dia lelah. Nah, pemikiran ini yang membuat saya itu merenung. Lah kalau ditampilkan pemikiran seperti itu, lah kalau Yesus sendiri sedih, susah dalam arti seperti kita, dia takut, juga takutnya seperti kita. Lah kalau kitanya takut, kita nih minta tolong siapa? Coba pikirkan saudara-saudara yang dikasih Yesus.
Lah buktinya dia tidur itu di buritan perahu, waktu digoncang angin, gelombang pasang di atas danau. Nah coba dilihatnya, tidur di belakang buritan perahu. Lihat, satu yang ngajak ke perahu siapa? Yesus yang memerintahkan. Kalau dia merintah, dia tanggung jawab dong. Iya kan? Saudara yang dikasih Yesus, Yesus bersama-sama dengan mereka. Kemudian dikatakan tidur. Iya. Apakah ini tidur dalam arti sama dengan kita? Oh enggak. Maka waktu Petrus membangunkan, sebenarnya nggak usah dibangunkan. Dia udah lihat. Kan dia lihat ini. Reaksinya gimana nih murid-murid itu kan. Itulah sekolah percaya, edukasi iman. Sampai hari ini kadang-kadang kita menghadapi kesulitan, ada masalah, ada gangguan kesehatan yang rasanya miris, wah jangan-jangan nanti gimana, ya. Nah, di situ reaksinya apakah kita tetap beriman? Aku tetap yakin, ya. Dan keyakinan yang paling top itu seluruh keberadaanku masa kini dan masa yang akan datang aman dalam jaminanmu Tuhan. Aku tidak takut, di dunia tidak takut, apalagi di sorga nggak takut. Bahagia, senang. Nah, ketika Tuhan melihat begitu, tinggal dia melakukan sesuai dengan inisiatif hak prerogatifnya dia, atau dapat dinamakan melaksanakan kedaulatannya dia. Untuk dia melakukan apa, selalu yang terbaik menurut Tuhan bagi kita. Nah, kadang kitanya menanggapi sesuatu itu kayak tidak baik, karena itu dasar selera kita yang masih sempit. Pemikiran kita sempit. Tetapi ketika nanti satu waktu dibukakan, ya maksud hati pikiran Tuhan, maka kebaikan Tuhan semuanya akan nampak. Dan pada akhirnya kita tahu, tidak ada sedikit pun keputusan Tuhan yang tidak baik. Yang mau percaya, belajar untuk itu dan setuju, katakan amin, angkat jempol saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini penting sekali, saudara-saudara. Kita terus belajar ya. Jangan jadi Kristen mandek. Cuma tahu Tuhan itu kasih, penuh rahmat, minta dikasih. Oh minta kaya, dapat kaya. Itu terlalu enteng. Saudara jadi tidak berpikir bahwa ada suatu kepentingan yang tingkat urgensinya itu sangat-sangat luar biasa. Apa? Di alam yang tidak kelihatan. Yang kelihatan kan sementara. Kita nikmati segala macam, enak, nggak enak, seneng, susah. Paling banter generasi kita 100 tahun, saudaraku. Ya, tetapi bicara keabadian, waduh, itu luar biasa. Tidak ada habisnya. Ada orang tanya, berpikir, abadi sama kekal itu gimana? Bedanya gini, kalau kekal, itu dari awal kekal sampai kekal. Tapi kalau bicara abadi itu ada awalnya. Sekarang ini kita masuk nanti di dalam Tuhan, dalam keabadian itu sampai kesananya kita tidak tahu. Ya, tetapi kalau kekal itu Tuhan, itu porsinya Tuhan. Ya, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah kita ini ada di tengah-tengahnya antara awal dan akhir itu. Ya, saudara yang dikasih Yesus. Kita punya awal sendiri kapan? Hari lahir kita umpamanya. Terima kasih ya doa-doanya, perhatiannya. Ya buat saya hamba Tuhan kecil ini ya yang terus belajar mau jadi pelayan Tuhan yang lebih berkenan gitu. Namun support dan semangat dari anak-anak Tuhan. Ya keluargaku semua itu luar biasa. Dan itu yang menggugah hati saya terus ya semangat. Dan itu saya ketok tularkan, saya transfer kepada anak-anak didik saya, junior saya. Ayo kita semangat, setia, lakukan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pasti sampai akhir hayat kita di dunia terpelihara sempurna. Yang percaya katakan amin. Bahkan sudah itu sampai di sorga dibuka buat kita. Dan kalau setia sampai akhir ketemu Tuhan, Tuhan akan katakan, hambaku yang setia. Ya, kiranya itu menjadi kerinduan kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu buat selama-lamanya. Apa? Dalam keabadian. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Itu sebabnya di dalam langkah kita sekarang menjadi orang yang mau belajar beriman. Ayo kita harus mempunyai dasar-dasar yang tepat itu. Coba kita baca. Permintaan
Itu Tuhan kan ngukur. Kayak saudara, anak minta apa kan ngukur. Begitu juga saudara yang dikasihi Yesus. Permintaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Permintaan kalau hanya sekedar yang kesementaraan, ya cuma dia dapat yang sementara. Dan itu adalah apa? Porsinya anak dunia. Anak dunia cuma mintanya hal-hal yang ada di bawah kolong langit, di bawah matahari. Tapi anak Tuhan harusnya mintalah lebih daripada yang di bawah kolong langit itu, di atasnya langit. Nah itu kalau permintaan itu berdasar dengan mental yang bagus, ya, niatan akhlak yang bagus. Wah, orang gitu pasti bahagia sepanjang umur hidupnya di dalam dunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Markus 10 ayat 51 dan 52. Dibacakan ya. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini orang mentalnya bagus. Kita tahu dah kalau keseluruhan perikop ini ada cerita seorang bernama Bartimius, ya kan? Saudara yang dikasihi Yesus, kenapa kelihatan mentalnya bagus? Dia ingin keluar dari kelemahan. Kalau orang mentalnya tidak bagus, mungkin belum tentu dia melarat. Justru dia pelihara kelemahannya. Ya, saudaraku yang dikasihi Yesus, supaya dengan kelemahan itu dia mengharap belas kasihan orang hanya untuk mendapat barang receh, kan begitu. Tapi orang yang baik, ya, selalu yang difikirkan adalah satu tingkatan yang lebih daripada itu. Mau keluar dari kelemahan. Ayo, sekarang apa menjadi kelemahan kita? Apakah kita diamkan? Ya, atau kita mau membuat penyudahan? Keluar aku dari kelemahan ini. Ada anak Tuhan, sudah barangkali sekian lama ikut Tuhan. Tapi membuat pembiaran terhadap kelemahan di dalam hidupnya. Dan maaf kata, saya harus mengatakan itu adalah mental yang tidak bagus. Nah orang yang mentalnya tidak bagus, nanti kita lihat aja. Ya, kalau tidak ada kerinduan untuk diubah, dan kalau ada kerinduan diubah, nggak usah nunggu seminggu lagi. Malam ini juga, Yesus sanggup mengubah kita. Yang percaya katakan amin. Ya, itu saudara-saudara. Ya, umpamanya saja, titik lemahnya di mana? Dibuat pembiaran. Kalau kaitannya itu ada kaitan dengan perkawinan di dalam rumah tangga, akhirnya terjadi kekacauan. Kalau hanya demi ingin mendapatkan yang ecek-ecek, kesenangan yang ecek-ecek, sesuatu yang tidak jelas, ya, pemuasan diri, ya, secara egosentris semuanya tertuju pada diri, seneng, puas, menikmati apa saja. Dan itu bagian dari kelemahan yang dibiarkan demi mendapatkan recehan. Waduh, kalau anak Tuhan terus seperti itu, maaf kata. Tidak ada jaminan loh untuk bahagia. Saya mesti mengatakan ini kepada kita semua. Ya, membuat pembiaran terhadap watak kita barangkali, ya. Saudara yang dikasihi Yesus, keras kepala, ya, hati ini selalu panas, kepala panas, mulut juga mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, tidak ada pikiran, ini jadi berkat atau malah mendatangkan kutuk. Nah itu bagian-bagian dari kelemahan, kalau dibiarkan cuma ingin dapat kepuasan aja. Aku pokoknya wis marah, aku lega. Lo kan lega bagi yang marah, saudaraku. Nah, yang dimarahi kayak apa? Coba saudara pikirkan itu. Ada kan orang yang nampaknya dia merasa diri baik dengan cara itu. Kalau saya itu tidak mendem Pak persoalan. Saya tidak mau berlama-lama. Kalau saya tidak cocok, saya marah, saya brolkan aja. Ya, tapi itu setelah itu sudah loh. Itu kan menurut saudara, menurut kita kan gitu. Ya, kita ngebrolkan aja yang dibroli itu loh saudara. Ya, semoga saudara nangkep ini bahasa saya ini, termasuk yang di NTT, yang di Bali, yang di Papua. Ya, moga-moga istilah-istilah ini tahu, yang di luar negeri pun. Ya, saudaraku, dibrolkan. Nah, banyak orang membuat pembiaran.
Tapi Bartimius ini tidak. Makanya dia kalau disebut meminta-minta, itu karena dalam keterpaksaan. Ya, di dalam ketidakberdayaannya. Nah, dia mau keluar dari ketidakberdayaannya. Malam ini kalau anak Tuhan, siapapun saudara, merasa ada sesuatu jerat yang membelit hidup dan tidak berdaya untuk coba memulai ya kebiasaan baru yang lebih baik. Saya katakan, Yesus hadir loh sekarang ini. Yesus sanggup menjamah saudara. Yang percaya katakan amin. Iya, saudara yang dikasih Yesus. Jangan membuat pembiaran kepada satu kelemahan demi mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Digambarkan orang ngemis itu mana ada sih? Orang ngemis terus ketemu orang ngasih pecahan uang yang paling besar gitu. Saudaraku, dikasih langsung $1.000 Singapura begitu ya. Waduh, iya kira-kira 20 orang aja ngasih begitu. Semua banyak pingin jadi pengemis model begitu, saudaraku, ini kasih Tuhan. Iya kan? Coba sehari dapat 20 lembar aja itu. $1.000 Singapura itu. Saudaraku yang dikasih. Kalikan aja itu. Nah, enggak ada. Orang minta-minta ya mak kelinting begitu. Sesungguhnya ketika kita berwatak seperti Esau, itu cuma dapatnya bubur, itu sup kacang merah, saudaraku. Setelah itu hidupnya meraung-raung. Hidup dalam kedukaan, hidup dalam kesusahan, hidup di dalam ketidakjelasan. Nah, Tuhan Yesus datang itu mau melepaskan orang yang bersikap seperti ini seorang Bartimius gitu loh, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Sehingga begitu orang itu dijamah, permintaannya, Yesus tanya, apa yang kamu minta? Itu bukan berarti kalau ada pertanyaan tuh Tuhan tidak tahu apa-apa tentang kita, itu jangan gitu ya. Jadi saya minta saudara belajar memahami kayak di kitab Kejadian. Waktu Adam Hawa jatuh dosa, dia sembunyi di balik pohon, umpamanya gitu. Terus Tuhan tanya, Adam, di manakah kamu? Jangan lantas kita berpikir, itu firman yang dalam wujud yang langkahnya itu diketahui, didengar oleh Adam Hawa. Itu sebenarnya firman itu yang datang gitu loh. Saudara yang dikasih Yesus. Sehingga Adam Hawa dengar itu ya. Terus tanya itu firman itu. Di manakah engkau berada? Itu. Jangan kita berpikir, waduh Tuhan saya terlalu tua ini ya. Diajak peta umpet sama Adam udah kebingungan dia. Nggak gitu. Sekali lagi nggak gitu. Tuhan tuh pingin sikap jujur dari kita, ya keluar dari hati kita. Selalu dia mengajukan semacam pertanyaan seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Iya kan? Nah, waktu di perahu, Yesus tidur di buritan, bukan Yesus tidak dengar, tidak tahu, tidak lihat Petrus dan murid-murid lain itu, wah kalang kabut. Bukan begitu. Tapi Yesus sengaja nunggu sampai sejauh mana ya kesadaran Petrus dan yang lain itu. Ya tahu bahwa yang ada bersama dia itu mempunyai kuasa yang besar. Begitu tepat waktu selalu Tuhan menolong. Ya Tuhan tidak pernah terlambat nolong. Waktu perahu hampir kebalik, Tuhan berkata, angin gelombang, diamlah. Langsung tenang. Puji Tuhan tidak pernah terlambat. Petrus mau tenggelam di atas air, di dalam air. Waktu jalan itu kan, ingat kan? Ya, dia doa, Yesus tolong saya. Yesus tidak pernah terlambat. Hari ini tiap orang yang berseru, Yesus anak Daud, tolong keluarkan aku dari kelemahan ini. Aku mau mengikut engkau dengan sikap hidup yang benar. Saya percaya Tuhan tidak akan nunggu lama-lama. Ya. Bahkan sementara pemberitaan firman ini berjalan, ingat Roh Kudus sedang berkarya, menjamah saya, menjamah saudara, dimanapun saudara berada. Ketika mendengar suara firman ini dan hatimu tertusuk, merasa ditelanjangi, ada bagian-bagian kelemahan yang selama ini membuat beban hidup bagimu. Hari ini engkau berpikir dan berkata, Tuhan lepaskan aku dari kelemahan ini. Yesus datang dan menjamahmu. Haleluya. Akhir ibadah ini nanti akan membawa hatimu plong, penuh damai sejahtera. Dan engkau akan terus melangkah dalam hidup dalam kuasa firman Allah. Supaya tidak terjerat lagi. Beberapa ayat firman Tuhan saya akan bacakan dalam hal ini. Ya, begitu sudah melihat, melek matanya, ikut Yesus sungguh-sungguh. Tidak cuma sekedar Kristen.
Banyak Kristen yang nggak ikut Yesus. Ikut apa? Ikut pikirannya sendiri, ikut kemauannya sendiri, ikut karpe dewe, saudaraku. Orang Jakarta bilang, nih keluargaku yang di Jakarta, ya mau hidup semau gue. Kristen dari sononya, KTP-nya udah Kristen tercatat, ya. Ya, itu di Dispenduk Capil, ya. Di kantor catatan sipil data kita ada agama Kristen, tapi enggak ikut Yesus. Kenapa? Maunya sendiri. Tapi malam ini Tuhan jamah kita semua. Kalau dijamah, mata kita melek, melihat jalan bareng Yesus sungguh-sungguh. Yuk kita baca beberapa ayat. Mazmur 73. Ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita cuma jadi Kristen, KTP-nya saudaraku, tidak pernah bisa menceritakan dia. Tidak pernah bisa bersaksi. Gimana bersaksi? Mungkin kita bilang, aku mau ke gereja. Tapi orang sekitar kita melihat cara kerjanya tidak beres. Ya, suka cari untung dewek. Nggak peduli sama orang lain. Nggak peduli sama keluarga. Ya, nggak peduli sama istrinya, nggak peduli sama anaknya, nggak peduli sama suaminya. Tapi omongannya rohani melulu. Nah, coba. Saudara yang dikasihi Yesus. Kita harus bersikap seperti ayat firman Tuhan yang memberitahu. Ya, aku tidak mau jauh dari Tuhan. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Kayak Bartimius, langsung ikut Yesus. Iya, puji Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Ya, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Makanya hari-hari ini masih ada di antara saudara yang dalam kesulitan, saya paham. Ya, ini memang bagian dari kenyataan dampak dari COVID-19. Mungkin bahkan melanda seluruh dunia. Tetapi saya ingin katakan buat kita semua, asal kita masih tetap sandar Tuhan, ikut Yesusnya benar, tujuannya sangat-sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih mau usaha, kita mau mencari, minta pencerahan, mau membuat terobosan. Saya yakin rezeki masih ada di tangan Tuhan, tidak pernah kekurangan. Faktanya sampai hari ini kita hidup dipelihara Tuhan kan? Perkara memang pemasukan tidak seperti yang sudah-sudah, belum seperti yang sudah-sudah, ya wajar. Kita mau sportif. Dalam hal ini, toh apa sih kenyataannya kita masih terpelihara? Ya Pak, tapi nanti masa depan gimana? Bagaimana dengan anak-anak kami apa? Yakin tidak? Yesus hidup itu. Dia pelihara kita. Dia pelihara anak-anak kita. Dia pelihara cucu keturunan kita. Amin, saudaraku. Yang penting kalau saudara jalan bareng sama Tuhan Yesus, kemana ada Yesus sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kesembuhan, haleluya. Sumber rezeki, saudaraku. Puji Tuhan. Lanjut. Mazmur 18 ayat 7. Saudara buka. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Haleluya. Orang sempat ada yang tanya sama saya begini, Pak Gembala, kisahnya Bartimius sesudah itu terus gimana? Alkitab tidak mencatat. Tetapi kalau mau, kebenaran firman memberitahu perjalanan anak Tuhan, saya dan saudara, asal jalan bareng Yesus Kristus Tuhan kita, ya pasti ngalami seperti ayat yang ke-7 ini. Saudaraku yang dikasihi Yesus, dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong, ia mendengar suaraku dari baitnya. Haleluya. Ayat 17, silakan dibaca Pak Indra. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus, ini berarti ganda. Ini bisa paralel, selalu prinsip-prinsip kebenaran firman itu paralel. Ini bukan cuma sekedar waktu kami dalam kesulitan secara materi, secara ekonomi, atau mungkin dalam gangguan penyakit, dia dari tempat yang tinggi mengangkat aku. Boleh, itu pengertiannya. Tetapi lebih daripada itu, waktu kami masih dibelenggu oleh kuasa gelap, oleh kuasa maut, engkau dari tempat tinggi mengangkat aku. Salah satu contoh,
Saya ngalami. Saya dulu orang buangan, orang jalanan. Saudaraku, maaf saya mau pakai istilah, itu bukan omong kosong. Keleleran hidup saya. Ketika saya cari kebahagiaan di dunia, hidup awut-awutan, saudaraku yang dikasih Yesus. Apa untungnya? Tidak ada. Untungnya ada Yesus. Dia datang dari ketinggian mengangkat saya. Makanya saya yakin seyakin-yakinnya. Nasib baik bagi orang yang jalan bareng sama Tuhan Yesus. Itu selalu ada. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ayat 18 silakan dibaca. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Puji Tuhan. Jadi kelanjutannya, Bartemius, kelanjutan perjalanan kita. Seperti ini, Tuhan menjamin, membela, makanya selalu saya tekankan buat kita semua. Baik jemaat dan juga rekan hamba Tuhan. Untuk kembali di-refresh oleh kebenaran firman. Kuasa-kuasa gelap yang kuat itu, memang kita tidak bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita jalan bareng terus seperti Bartemius, mengikut Yesus, kita mengikut Yesus. Haleluya. Yesus berperang ganti kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 19. Ayo dibaca. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Amin. Tuhan menjadi sandaran bagiku. Lanjutannya gimana? Ayat 20 itu selesai di Mazmur itu, saudaraku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Haleluya. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Puji Tuhan. Ya, di sini penekanan saudara harus jeli loh. Ya, karena ia berkenan akan aku. Jadi bukan karena aku ini yang berkenan, karena aku sudah saleh aku. Kita ini masih terus belajar kan. Tapi Tuhan berkenan, bermurah, melimpahkan anugerah. Dan dia mengangkat kita, membawa keluar ke tanah lapang. Itu dalam arti apa? Dalam bahasa lokal kami itu bairo gitu ya. Hidup itu penuh harapan, penuh kejelasan. Tidak seperti dikungkung ya di dalam satu tempat yang gelap. Yesus sudah mengeluarkan kita dari sana. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan yang terakhir ayatnya Amsal Soleman. Coba dibacakan tuh Pak Indra. Amsal 14 ayat 26-27. Semakin akrab dengan Yesus, jalan bareng sama dia, semakin tentram hidup ini. Haleluya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan Haleluya. ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Haleluya. Saudara semua terhindar dari jerat maut. Amin. Nah untuk itu jangan dekati pencobaan ya. Jangan hidup jauh dari Yesus. Jauh dari Yesus tuh kayak orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ketemu penyamun, digebukin saudaraku. Nggak ada ketentraman. Kalau mau tentram, bahagia, damai sejahtera, suasana surga masuk dalam hidup kita, jalan bareng sama Yesus. Jangan cuma, ya kami Kristen dari sananya. Iya, saudaraku ini kasih Yesus, saya sudah jelaskan ini. Haleluya. Mau tentram, jawabannya sederhana. Jalan bareng, akrab sama Tuhan. Takut itu dalam arti hormat sama dia. Dan kalau akrab, hormat sama Tuhan. Suami akrab, hormat sama Tuhan. Istri akrab, hormat sama Tuhan. Anak-anak seisi rumah akrab ya, sama Tuhan. Sungguh-sungguh saudaraku yang dikasih hormat sungguh-sungguh. Keluarga ini bahagia, tiap pribadi akan dituntun. Walau mungkin hari-hari ini ada yang mengalami kekecewaan karena kaitannya dengan jenjang bidang studi yang akan ditempuh sudah kelihatannya cemerlang. Tahu-tahu ada hambatan gara-gara pandemi. Jangan kecil hati. Mungkin kaitannya pekerjaan waktu itu. Waduh ini sudah kelihatan. Ya siap kita akan terima hal yang lebih besar. Tapi ada kendala gara-gara pandemi. Jangan kecil hati. Jangan membuat semua itu membuat kehilangan damai sejahteramu dari hatimu. Ya aku berdoa biarlah setiap pribadi hari ini dijamah oleh Tuhan. Dan jalan bareng terus sama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudaraku. Haleluya. Ayo kita doa syukur dulu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah bicara dan membimbing kami. Sehingga kami mengerti kedudukan-Mu sebagai pribadi Allah yang sulit dibayangkan. Tetapi Engkau selalu berinisiatif
untuk menampakkan diri, yaitu firman yang selalu menampakkan diri dari sejak perjanjian lama. Itulah yang disebut teofani. Sampai di perjanjian baru engkau hadir dalam wujud, sampai kemudian engkau bangkit dari maut kubur, naik ke sorga, dan tetap janjimu tidak pernah jauh dari kami. Ya, asal kami mau punya hati kerinduan jalan bareng sama Tuhan, pasti kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan kami rasakan. Malam ini Tuhan menjamah setiap pribadi di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami keluar dari kelemahan-kelemahan dan kami mau memuliakan Tuhan, menceritakan segala yang baik yang Tuhan anugerahkan pada setiap kami. Sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dimanapun berada, kami tidak mau, ya Tuhan, terpisah walau sejengkal jaraknya dari Tuhan. Tapi setiap waktu kami bersama dengan Dikau. Rahmat dan berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang dalam keadaan terganggu kesehatannya. Tuhan, Engkau berkenan hadir, meneguhkan, menguatkan, dan tidak mustahil menyembuhkan, memulihkan, dan menyehatkan. Yang sakit sembuh, dan kami semua dianugerahi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Pelayanan hamba-hambamu dimanapun berada, terus dalam lawatan, penyertaan, dan urapan Tuhan. Dan semua yang dikerjakan, diusahakan oleh jemaat, dimanapun berada, Tuhan memberkati dan mengirim rezeki. Negeri dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah. Bahkan pimpinan kami, Ketua Sinode Pendeta Dr. Handoyo Santoso di Jakarta dengan seluruh keluarga dan tim, Tuhan urapi beliau. Demikian untuk pembangunan gereja di Jakarta, Tuhan campur tangan. Gembala sidang di sana Ibu Maria Santoso bersama tim dan keluarga, Tuhan urapi semua. Seperti Tuhan mengurapi kami semua juga di dalam tuntunan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk malam PA hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang baik Tuhan limpahkan buat kami dari sekarang sampai Yesus Dikau datang yang kedua kali menjemput kami pulang ke surga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Bapa kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih, Amin, 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 haleluya. Tuhan memberkati kita semua, keluargaku dimanapun berada. Puji Tuhan. Sebelum kita nanti terpisah sejenak, saya serahkan ke tim admin. Terima kasih untuk pelayanan seluruh tim pastori dan tim admin. Puji Tuhan.